Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Dipersembahkan oleh Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Sehat, Bung? Iya, harus sehat dong. Oke, tamu kita orang teman kita, teman lama Ya, ini. teman lama ini. Iya, Ya, jadi udah nggak asing lagi. Ngopi-ngopi kita ini. Pengamat sepak bola, Ya. Gita Suwondo. Gita, Bung Gita. Selamat datang di studio Nusantara TV. Ya. Terima kasih Om Boy. Bung Gita. Oke. Waktu itu kita datang Papi sama Ropan. Om Boy ya. Iya. Sama saya baru kali ini. Loh, waktu sama Toel, iya. Oke. Oke, di tengah-tengah situasi panas ini, Ya. kita berharap di luar sana semuanya terdam, Ya. ya kan, kembali normal. Betul, itu harapannya bagus. Itu harapan kita semua, sehingga negeri kita menjadi negeri yang aman Ya, tentunya ya. Itu kita berharap sekali Ya. malam hari ini. Ya. Nah, Bung Ropat, topik kita malam hari ini ada dua. Ya. U23 menghadapi kualifikasi Piala Asia dan juga Timnas yang menghadapi FIFA Matchday. Ya. Tapi sebelum itu, ada satu juga yang perlu kita bahas tentang usia dini. Ya. Terkait dengan Nusantara Open 2025 kompetisi U16. Ya. Nah, ini menarik. Nah, sebelum kita bahas, Ya. kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kejuaraan Nusantara Open kembali hadir pada tahun 2025. Digagaskan oleh Garuda Yaksa Football Academy, ajang ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 5 September mendatang. Turnamen ini mempertandingkan 15 klub tingkat nasional serta satu klub berasal dari Thailand dengan mempertandingkan kelompok usia 16 tahun. Pada kesempatan ini, Direktur Nusantara TV, Randy Tampu-Bolon bersama jajaran POD Nusantara TV dan pimpinan redaksi Nusantara TV menyaksikan secara langsung pertandingan Nusantara Open 2025 yang berjalan sengit dari para calon bintang sepak bola Indonesia di masa mendatang. Direktur Nusantara TV, Randy Tampu-Bolon merasa terpukau dengan perkembangan talenta muda sepak bola Indonesia. Randy menjelaskan kehadiran Nusantara TV sebagai official media partner Nusantara Open 2025 sejalan dengan visi Nusantara TV untuk berkomitmen memberikan ruang tampil bagi talenta muda sejak dini. Randy menambahkan sinergitas kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat mewujudkan sepak bola Indonesia hingga kancah dunia. Ya, saya kira ini komitmen Nusantara TV tidak hanya dalam pengembangan sepak bola ataupun olahraga profesional. Kita juga memulai daripada tayangan-tayangan program sport mulai dari sejak dini, sehingga concern daripada Nusantara TV juga dalam mendukung olahraga Indonesia bisa terwujud salah satunya melalui kerjasama dan bentuk kolaborasi dengan Yayasan Garuda Yaksa yang ada di wilayah Cilengsi ini. Nusantara TV berkomitmen penuh dalam mendukung bagaimana masyarakat Indonesia dapat mendapatkan informasi tentang bagaimana sepak terjang industri olahraga di Indonesia salah satunya. Nah, melalui kerjasama ini dan menyiarkan secara langsung baik dalam live free to air maupun digital platform, ini salah satu kontribusi Nusantara TV kepada Indonesia dalam mendukung talenta-talenta muda untuk memajukan olahraga di Indonesia secara khusus di cabang olahraga sepak bola. Di sela-sela pertandingan Nusantara Open 2025, jajaran POD Nusantara TV berkesempatan ikut menjajal sarana lapangan Garuda Yaksa Academy dengan bermain fun football bersama para petinggi Garuda Yaksa Academy seperti CEO Garuda Yaksa Bojan Bogdanovic serta Direktur Teknik Garuda Yaksa Indra Syafri. Nusantara Open pada tahun 2025 akan memperebutkan total hadiah hingga 2,5 miliar rupiah. Partisipasi Nusantara TV dalam ajang ini merupakan bentuk nyata komitmen dan kolaborasi bersama Garuda Yaksa Academy untuk menyukseskan pencarian talenta muda terbaik sepak bola Indonesia.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Emir Hamzah, Tri Hartanto, jurnalis NTV melaporkan. Yes, menarik Bung Ropan ya. Iya. Kalau kita bicara timnas sekarang main topnya U23, U17 kan selalu dimulai dari usia Dari bawah, ini. iya. U16 yang tadi kita lihat. Bagaimana Bung Ropan? Itu penting, dan kalau bicara dengan Nusantara Open ini, Boy ya, ini merupakan perwujudan dari visi besar yang dilakukan, yang dibuat oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Di dalam, ini kan sudah dari 2022. Iya. Sudah berarti tahun ketiga. Iya. Jadi bagaimana dia visi ini untuk membangun sebuah fondasi yang kuat sepak bola nasional, ya, lewat nantinya itu Garuda Yaksa, Iya. Akademi Football, dan Iya. Nusantara Open ini sepak bola. Jadi ini sudah dia idamkan dari sejak lama, dan memang penting bagi sebuah negara dalam hal untuk bisa menciptakan pemain nasional harus dari Iya. bawah. Tapi juga harus ada kompetisi. Kalau Betul. ada kompetisi kan susah. Makanya dengan kompetisi seperti ini itu penting. Siapa tahu untuk ke depan itu lebih nasional gitu ya. Bisa semua antar klub untuk di Liga Super ini punya U16, punya U19 seperti yang di luar negeri kan punya tuh. Iya. Dan Iya. itu dibuat suatu wadah kompetisi, dan dimulai dari ini bagus. Dengan apa yang sudah dilakukan dan diambil oleh Nusantara TV saat ini, Iya. saya kira oke lah. Nah, kalau Bung Gita kan sudah mengikuti sepak bola sejak lama. Ya. Juga terlibat dalam kompetisi senior dan juga junior. Melihat gerakan ini bagaimana, Bung? Sebenarnya ini sangat baik sekali ya. Karena kalau kita bicara dari pada saat 2016 waktu kita di ban FIFA saat itu, Ya. kan ada sebuah kompetisi pada saat itu dengan yang sekarang menjadi cikal Piala bakal dari Presiden ya? Super League ya. Ya. Piala Presiden, terus waktu itu ada namanya Torabika Soccer Championship dan Ya. segala macam itu. Ya. Dan itu kan sebelum bertanding senior ada juga pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim under 21 pada saat itu dan under 18 Iya, saat iya, itu. iya, Jadi, iya. itu juga jadi cikal bakal kenapa bahwa grassroots itu sangat penting sekali. Kemudian kan kalau sekarang dibilang kenapa sih kita naturalisasi terus, kenapa kita diaspora Betul. terus? Kita harus punya cikal bakal pemain-pemain yang bisa menjadi cikal bakal tim nasional. Itu makanya muncul EPA yang dilakukan oleh LIB atau Iya. I-League sekarang. Iya. Dan EPA itu memang tidak berjalan sempurna, tapi setiap tahun juga ada. Dan dengan Garuda Yaksa membuka sejak tahun 2022 turnamen seperti ini gambaran bahwa klub-klub besar punya under 16 pemain-pemain under 16 mereka yang bisa dimainkan. Ini kenapa Persib juga ada. Persija ketemu di tahun lalu, final tahun lalu. Iya. Sekarang mereka juga ada di perempat final. Juga ada Chonburi kan yang Chonburi, dipanggil dari iya. Thailand. Juga ada wakil NTT Atambua. Jadi ini semuanya berkesinambungan bahwa cikal bakal pemain-pemain itu, bakat-bakat itu ada dari seluruh Nusantara juga. Jadi, Right, betul ya. Nah, tadi disinggung klub-klub besar ya, Bung Iya. Ropan ya. Iya. Persija, Dewa, Bali United, Persib Bandung misalnya. Persib Bandung terlibat di Nusantara Open ini. Betul. Ini menarik nih, Bung. Iya, dengan adanya seperti itu kan semoga ini bisa diikuti juga oleh tim-tim lain, Iya, iya, oleh iya. daerah-daerah lain. Dan ini bisa meluas. Kalau kita total secara keseluruhan, misalnya di Indonesia kabupaten kota itu udah 514 kota. Iya. Masing-masing punya misalnya 20 atau 25 klub. Itu kan bisa belasan ribu atau puluhan ribu yang bisa ada sepak bola di usia Iya, muda. iya, iya. Jadi ini memang perlu, karena kita harus apalagi sekarang kalau kita bisa ada euforia kuat di mana tim U17 kita itu lolos Piala Dunia. Betul. Iya. Makanya ini akan transfer dari U16. Bahkan mungkin jangan U15 juga Yes. harus bisa dilihat. Karena untuk masuk ke sana kan Betul. di usia U16 ini yang paling Ya. penting ke U17. Jadi memang ini ada transfer bagi anak-anak muda kita untuk bisa mengikuti ya apa yang sudah dilakukan di U17 ini untuk ikut Piala Dunia. Itu hal yang sangat Dan bagus. tempat training ground-nya yang dimiliki Bagus ya. Garuda ini sangat menarik Yes. dan tepat buat anak-anak muda melakukan passing, ya kan, shooting, kerjasama. Gimana, Bung? Dan kalau kita lihat kan tempatnya agak jauh di luar kota Ya. mungkin. Tapi ketenangan ada di sana, jelas bahwa pemain-pemain ini ya kalau kita bilang kan Garuda Yaksa melakukannya. Kemudian di Bali juga ada training ground dari turnamen ke tahun ke tahun juga dimainkan di sana, dari youth juga. Ini yang sangat menarik bahwa turnamen seperti Garuda Yaksa ini yang terus-menerus ada. Ini akan membuat pemain-pemain muda kita ini yang bakatnya terpendam itu juga akan keluar sendiri. Kalau gitu, Garuda Yaksa bisa juga dilakukan di provinsi-provinsi lain. Tidak Ya, hanya harusnya di ya. Papua. Harusnya bisa begitu kan? Bisa Iya, begitu, Bang. iya. Karena kita tahu U16 yang ada di Papua, yang ada di NTT, di Sulawesi begitu banyak. Ya, dan seperti kita bilang kan, mereka perlu sarana, prasarana yang bagus. Kalau Garuda Yaksa seperti Om Boy bilang punya lapangan yang oke, yang bagus, tapi kalau itu ada di semua provinsi, itu bagus Ya, ya, ya. dan digalakan setiap provinsi.
Nah itu gunanya juga kita punya Om Simon kan. Betul. Ya, dia bisa berjalan. Bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana. Bung Tugas Gita dari ini dia. kan expert di bidang produksi ini. Iya. Iya kan? Iya. Seharusnya juga coverage dan juga teknik ya pengambilan gambar untuk U16 juga. Bagaimana, Bu? Ya harus, dan mungkin belum bisa menjual ya, sehingga Iya. jumlah kamera mungkin masih lebih sedikit. Tapi nggak apa-apa, yang jelas bahwa semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyaksikan, dan ini makin kelama kan harusnya industri juga akan berjalan. Iya. Yang menarik dari Indonesia kan gini, orang kan banyak bilang pemain Indonesia ini berbakat sekali sepak bolanya, tapi tidak keluar. Kenapa? Karena kompetisi yang nggak ada. Bayangkan under 16 perempuan kita nggak ada kompetisi, mereka bisa bicara banyak di turnamen yang sedang berlangsung di Solo ini. Ya. Mereka lolos sampai ke semifinal. Oke, kalah dari Australia karena Australia sudah jelas ya lebih Jalan bagus sekali, udah kompetisinya. jalan semuanya. Tapi kita bisa bersaing hanya dengan kalah ya 0-3 dari semua tim yang sebenarnya sudah sangat berjalan ya. Bayangkan kalau under 16 seperti yang boys ini terus-menerus dilakukan, pasti akan berkembang dengan baik nanti. Bung Gita, Ya. kita break dulu. Ya. Setelah ini kita akan bahas mengenai U23 dan juga timnas senior. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Dipersembahkan oleh